Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, masih memberikan kita sehat badan jasmani, sehingga di tahun 2021 ini masih Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dirindukan oleh umat Islam di seluruh pelosok negeri. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat dan bulan penuh ampunan. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku muslim di seluruh pelosok negeri Indonesia, terkhusus kepada anggota Brimob Polri yang sedang bertugas dimanapun Anda berada. Tugas kita sangat berat, tapi walaupun tugas kita berat, kita tetap menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Karena puasa ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan penuh ampunan. Maka marilah sama-sama kita tetap menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dibagi kepada dalam 3 tahap. Yang tahap pertama, 10 pertama itu disebut dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa kepada Allah. Setelah kita mendapatkan rahmat Allah, kita lanjut ke fase kedua, yaitu maghfirah. Apakah itu maghfirah? Maghfirah adalah ampunan Allah. Setelah kita melalui 10 pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke tahap kedua, kita mendapatkan maghfirah Allah, yaitu ampunan Allah. Lanjut ke fase ketiga, itu disebut dengan itqum minan nar. Apa itu itqum minan nar? Itqum minan nar adalah dibebaskan kita daripada api neraka. Setelah kita dikasih sayang oleh Allah, yaitu dengan rahmat Allah, diberikan kita ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibebaskan kita daripada api neraka. Makanya menurut beberapa ulama mengatakan, di hari kemenangan nanti, di hari Idul Fitri, apabila umat Islam melaksanakan ibadah dengan yakin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di pagi hari kemenangan akan lahir seperti anak bayi, ataupun seperti kain putih tanpa noda sedikit pun. Untuk kita dapatkan ketiga tadi, yaitu fas rahmat, kasih sayang Allah, maghfirah, pengampunan Allah, dan itqum minan nar, yaitu dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kita punya satu kunci. Apa itu? Bersihkan dulu hati kita, sucikan dulu hati kita, luruskan niat kita, kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada yang berhak kita sembah selain Allah. Makanya bersihkan dulu hati kita, sucikan hati kita, karena semua anggota jasad tubuh kita yang gerakkan adalah hati kita. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salasal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala fahiyal qalbu. Yang artinya, ingatlah, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Qalbu menurut fisik itu adalah jantung, tapi qalbu menurut maknawi adalah hati. Memang hati tidak berbentuk fisik, tapi hati ini adalah anggota dari sebagian tubuh manusia
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan hati ini pula yang mengendalikan manusia ini untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Bukan syaitan atau malaikat. Syaitan hanya membisikkan hal-hal yang buruk, sedangkan malaikat selalu membisikkan hal yang baik. Tapi yang menentukan bukan mereka, tapi hati kita yang menentukan apakah seluruh jasad kita akan melakukan hal yang benar atau seluruh jasad kita akan melakukan hal yang buruk. Bagi hati yang bersih akan mendorong lidah kita untuk berkata-kata yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang baik akan mendorong mata kita untuk melihat kebenaran. Hati kita yang baik akan mendorong telinga kita untuk mendengar kebajikan. Hati yang baik akan mendorong tangan kita untuk berbuat kebaikan. Hati kita yang baik akan mendorong anggota kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika hati kita rusak, hati kita busuk, dia akan mendorong lidah kita untuk berkata-kata yang tidak disenangi oleh manusia dan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang rusak akan mendorong telinga kita untuk mendengar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang rusak akan mendorong mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang rusak akan mendorong tangan kita untuk melakukan kejahatan. Hati yang rusak akan mendorong kaki kita untuk melangkah kepada kemungkaran. Maka demikian tausiah singkat saya. Semoga apa yang sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi seluruh muslim di Indonesia, terkhusus kepada rekan-rekan saya anggota Brimob Polri dimanapun Anda bertugas. Salam dari saya, Bribka Azhari, anggota Kompi 2 Batalion B Pelopor, Sat Brimob Polda Aceh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.